mintalah fatwa dari hatimu. Oh, ini dia kan. Mintalah fatwa dari hatimu. Albirru, kebaikan itu ya, manitma'annat ilaihin nafs. Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwa kita itu menjadi tenang. Apa yang membuat jiwa kita menjadi tenang. Kemudian watma'anna ilaihil qalb, dan juga yang membuat hati menjadi tenang. Wal ismu ma haka fin nafs, dan dosa itu adalah ketika jiwa kamu itu menjadi ragu, tidak enak, tidak nyaman dengan perbuatan itu. Wa taraddada fi sadri, dan dia bergejolak dalam hati. Ya, gimana menurang tahu? Gimana menurang tahu? Gimana sekiranya ketahuan? Ah, itu taraddad dalam hati. Wa in aftakan nas wa aftauka, walaupun kemudian ya manusia itu atau orang lain itu mereka memberikan fatwa kepadamu atau memberikan penjelasan kepadamu. Lah bertanya sana sini tentang hukum ini apa. Tapi dalam hati itu masih bergejolak. Nah, ya, nanti level-levelnya ada. Ya langsung tiba-tiba, oh ini kayaknya tenang aku nih dengan perbuatan ini misalnya. Ya, berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi, oh tenang, perasaan main gaple, wah sampai jam 2, jam 3, tenang perasaan. Nah, bukan itu kan? Hati aku tenang, bukan itu maksudnya. Ada levelnya nanti. Di pantai main gaple sampai subuh, tenang perasaan. Wah, nah, bukan ya? Atau nenggak nenggak minuman keras, wah tenang perasaan udahnya kan? Nah, bukan. Nah, ini salah fatwa pula, bahaya juga Ustadz ini. Banyak dosa aja nih. Oke, baik, berikutnya dari perawi hadisnya, ini tidak banyak yang meriwayatkan tentang biografi dua perawi hadis ini. Setahu yang kami dapatkan dari berbagai macam sumber, hanya sedikit ya. Yang pertama, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an Al-Ansari, beliau ini penduduk Syam. Beliau hanya bertemu dengan Rasulullah selama setahun belajar, ya, dan tidak banyak meriwayatkan hadis. Ada riwayat yang menyebutkan sekitar 17 hadis. Nah, tapi walaupun dia tidak banyak meriwayatkan hadis, dialah tetap lebih mulia dibandingkan dengan kita karena dia adalah sahabat Nabi. Dialah sahabat Nabi. Mendiri jauh hadis Nabi ya banyak enggak hafal. 17 luar biasa 17 Nah, kita enggak tahu hadis fa inna likulli bid'atin dolalah. Nah, udahlah itu. Hafal itulah juga. Nah, ini beliau ini kemudian kembali ke Syam dan wafat di sana. Yang kedua, Wabisa bin Ma'bad, atau beliau memiliki kunyah Abu Salim. Beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah ya. Berarti ini tahun sudah Fathu Mekah. Sudah Fathu Mekah, Amul Wufud. Nah, Amul Wufud itu yaitu ketika banyak delegasi-delegasi dari luar Madinah yang mereka ingin masuk Islam. Ya, tahun Wufud itu utusan-utusan. Nah, tinggal di Raqqa di Syam hingga wafat. Beliau ini banyak menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Al-buka, orang yang banyak menangis. Kalau kita banyak menangis kenapa? Menangis ngantuk. Pengajian. Ngantuk karena pengajian. Pengajian cepat muak. Berai-ai batu. Nah, emang kita beliau nangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga tidak banyak meriwayatkan hadis dikarenakan beliau juga enggak lama, sekitar riwayat menyebutkan 11 hadis saja. Namun kedua sahabat ini adalah sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah yang tentunya as-sabiqunal awwalun, dan mereka adalah orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya kita akan mulai dari definisi al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Nah, makna birri lughatan secara bahasa, arti dari albir, kebaikan itu secara bahasa adalah
as-siddiq, yaitu benar, wa ta'ah, ketaatan, wal khair, kebaikan, wal fadl, keutamaan. Tidak akan bisa mewakili kalau secara bahasa. Makna birri al-istilahan, qala Al-Munawi mengatakan al-birru bil kasri, dengan kasrah, ya. Al-birru, nanti ada al-birru dalam Al-Qur'an yang juga merupakan bagian nama Allah Subhanahu wa taala, tawassu' fi fi'lil khair, yaitu berluas-luas, bergegas, cepat, luas dalam melakukan kebaikan. Maknanya kebaikan apa saja yang bernilai kebaikan, nah itu adalah kebaikan. Atau secara umum orang yang mengatakan itulah perbuatan baik, itu adalah kebaikan. Kemudian wal fi'lul mardho, dan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara istilahan. Nah, albir ini juga merupakan bagian nama Allah, ya. Dalam surat At-Tur ayat 28, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Barrur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia adalah al-barru, yang maha baik, ya. Kalau dimakan dengan tadi ar-rahim, dan maha penyayang. Nah, kemudian qala al-Qadi al-Mahdi mengatakan, birru itu adalah huwassilah. Silah itu menyambung kekerabatan, menyambung silaturahim. Wal isdadul ma'ruf, menebar kebaikan. Wal mubalaghah fil ihsan, sungguh-sungguh dalam berbuat baik, itu adalah kebaikan. Nah, nanti kata bir ini juga biasa kita dengar, ya, dengan kata birrul walidain, berbuat baik untuk orang tua. Artinya apa? Kalau dia tawassu' tadi. Jadi semua apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita, itu perbuatan baik. Apapun itu, walaupun hanya disuruh apa? Disuruh beli jajak misalnya. Kalau anak kecil suruh beli beras, Nah, masa-masa kecil tuh, suruh beli minyak tanah, tendang jerigen, tong, baliknya minta 200, 500 sama jajak. Nah, itu bir juga. Bir juga. Nah, jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sering dengar, ya, dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam bir dan takwa. Nah, dua kata ini disandingkan. Kalau dia disandingkan, yaitu dia memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau dia hanya satu, tadi albir, bir itu maknanya takwa juga. Kalau dia dipisahkan, ada dua kata ini, birri wa taqwa, itu artinya berbeda. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa artinya adalah bir itu adalah ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Sedangkan takwa adalah menghindari perbuatan maksiat, perbuatan jahat. Nah, kalau dia disambungkan. Jadi, kalau kita merujuk kepada qaulullah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan menghindari perbuatan dosa. Nah, itu, Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177. Ini bir, mana al-birru atau al-birra atau al-birri dalam Al-Qur'an, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu menghadap masyrik, barat atau timur atau barat. Walakinnal birra, tetapi kebaikan yang sesungguhnya ada enggak karakter dalam kita? Man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan yang akhir, wal malaika wal kitab wan nabiyyin, ini rukun iman. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, ini adalah zakat, Wa aqamas shalah, salat itu kebaikan. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu,
orang yang dia menepati janjinya kalau dia berjanji. Itu kebaikan. Wasabirina fil ba'sa wad dharra. Orang yang dia bisa bersabar dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi bahaya atau sempit. Itu adalah bagian dari kebaikan. Cepat ya. Jadi makna kebaikan kalau kita melihat dari dua hadis yang disatukan oleh Imam Nawawi tadi, ya, terdapat perbedaan pemaknaan kebaikan yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis Nawas bahwa kebaikan itu adalah akhlak mulia. Nah, sedangkan dalam hadis wabisa itu kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Maka di dalam dua hadis ini kebaikan itu dapat dipandang dari dua sudut makna. Makna pertama yaitu kebaikan dalam interaksi sosial atau kebaikan dalam lingkup horizontal. Kita dengan sama manusia, kita dengan makhluk yang lain. Nah, jadi kebaikan-kebaikan tersebut kita cari, kita usahakan agar dia bisa memenuhi pundi-pundi pahala kita nanti di akhirat. Apa misalnya? Di antaranya tercermin dalam sifat-sifat orang beriman. Nah, sifat orang beriman pertama, kami ambilkan dari surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman, orang yang baik, orang yang bertakwa, dia ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala akan bergetar hatinya. Baik itu berupa nasihat, baik itu berupa ayat itu sendiri, baik itu berupa kajian dari ayat itu sendiri. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau dibacakan bertambah imannya. Kemudian kepada Allah ia bertawakal. Orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang berzakat, Nah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang mukmin yang sebenarnya. Itu satu, soal Al-Anfal. Kemudian dalam surat At-Taubah, orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat baik adalah at-taibunal abidun, orang yang bertobat, orang yang dia menyembah Allah, hamidun, wasaihun, warraqi'un, wasajidun, yang rukuk, yang sujud dan seterusnya. Amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Dan juga ada dalam surah Al-Mu'min 1 sampai 10. Ini ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan baik. Silakan dibuka. Yang kedua yaitu dalam kebaikan ini ada beberapa rukun-rukun kalau kita mau menjadi orang yang baik secara umum. Yaitu perkataan kalau dari Hasan Al-Basri ini, wa min ajmala ma qila fi sifatil akhlaq. Dan dari sebaik-baik perkataan sifat mulia, akhlak yang baik, sebagaimana dikatakan qaul Hasan Al-Basri, husnul khuluq adalah ini. Kalau orang ada 3 ciri sifat ini, bisa jadi dia adalah orang yang akhlaknya baik, bisa jadi walaupun tidak tahu kita hatinya bagaimana. Yang pertama yaitu bastul wajhu, yaitu murah senyum. Murah senyum. Habis waktunya. Kemudian wa bazlun nada, yaitu tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga wa kafful adza. Wa bazlun nada suka membantu, wa kafful adza yang suka menyingkirkan penyakit-penyakit atau tidak suka mengganggu orang lain. Kita akan jelaskan rinci insyaallah di pertemuan yang akan datang terkait dengan hadis ini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.